Hmm, pulen banget ya singkongnya. Santannya juga kental. Memang berondong tidak mengecewakan. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu menonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Maya, perempuan berusia 38 tahun, selama bertahun-tahun hidup dalam kemewahan. Ia adalah istri Arman, seorang bupati yang dihormati. Rumah besar, mobil mewah, undangan pesta, semua menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, semua itu runtuh dalam semalam ketika kabar mengejutkan datang. Arman ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Hari itu, kamera televisi menyorot rumah mereka, wartawan berkerumun, dan nama keluarga Arman memenuhi berita. Bagi Maya, dunia seakan berhenti. Dalam sekejap, kehormatan yang dulu dibanggakan berubah menjadi aib. Awalnya Maya mencoba kuat. Ia berharap tetangga atau kerabat memberi dukungan. Namun, kenyataan yang ia hadapi sangat berbeda. Tetangga yang dulu ramah, kini memilih menjauh. Mereka hanya berbisik-bisik sambil melirik rumahnya dari kejauhan. Kerabat yang biasanya hadir di acara keluarga, kini hanya menelepon sekedar basa-basi. "Kalau ada apa-apa, kabari ya, Mai," ucap salah seorang sepupu lewat telepon. Maya hanya bisa menjawab singkat, "Iya, terima kasih." Tapi ia tahu, ucapan itu tak lebih dari formalitas. Rumah besar yang dulu penuh tawa, kini terasa asing. Halaman yang biasanya terawat mulai tampak berantakan. Rumput dibiarkan tumbuh liar, cat dinding mulai kusam. Para pembantu memilih berhenti satu persatu, tidak tahan dengan cibiran tetangga. Malam-malam Maya lalui sendirian, duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, mendengarkan detik jam berdetak tanpa suara manusia lain. Di tengah keterasingannya, ada satu sosok yang masih bertahan. Rizky, ajudan pribadi Arman. Pria muda berusia 32 tahun itu tetap datang setiap beberapa hari sekali. Ia mengantar kebutuhan rumah, memastikan keamanan, bahkan kadang sekedar berbincang singkat. "Bu Maya, saya bawakan sedikit belanjaan biar tidak perlu repot keluar," katanya suatu sore sambil menaruh kantong plastik berisi sayuran dan beras. Maya menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Terima kasih Rizky, hanya kamu yang masih mau datang ke sini." Rizky tersenyum tipis. "Sudah jadi tugas saya, Bu. Jangan sungkan." Awalnya Maya menganggap kehadiran Rizky hanya bagian dari kewajiban. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Saat semua orang menjauh, Rizky tetap hadir. Ia tidak banyak bicara, tapi perhatiannya sederhana dan tulus. Ada sore hari ketika Maya duduk di teras, memandangi halaman yang mulai dipenuhi ilalang. Rizky ikut duduk, menjaga jarak sopan. "Dulu rumah ini selalu ramai ya, Bu?" ucapnya pelan. Maya menarik napas panjang. "Iya, dulu. Sekarang sepi sekali. Kadang saya bahkan tidak yakin bisa bertahan." Rizky mendoleh, menatap Maya dengan penuh empati. "Ibu kuat, saya yakin itu." Kata-kata itu sederhana, tapi justru membuat Maya terdiam lama. Ia menyadari hanya Rizky yang masih melihat dirinya sebagai manusia, bukan sebagai istri koruptor yang patut dijauhi. Hari demi hari, Maya mulai menunggu kedatangannya. Bukan karena keperluan rumah, melainkan karena ia merasa ada seseorang yang peduli. Ia tidak berani mengungkapkan perasaan itu, tapi di dalam hati ada secercah hangat yang perlahan tumbuh di tengah dinginnya kesepian. Malam itu, saat hujan turun rintik-rintik, Maya duduk di kamar sendirian. Ia menatap bingkai foto dirinya bersama Arman di sebuah acara resmi. Wajahnya yang dulu penuh bangga, kini terasa asing. Ia teringat ucapan Rizky sore tadi, bahwa dirinya kuat. "Benarkah aku kuat?" bisiknya pada diri sendiri.
Maya tahu hidupnya sudah berubah. Ia bukan lagi istri pejabat yang dihormati. Ia hanyalah seorang perempuan yang ditinggalkan, terasing dan dicibir banyak orang. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya masih bisa berdiri. Kehadiran Rizky, satu-satunya orang yang belum meninggalkannya. Hari-hari Maya semakin sepi. Namun ada satu hal yang selalu ia nantikan. Ketukan di pintu rumah setiap beberapa hari. Itu tandanya Rizky datang. Kehadiran pria itu bukan lagi sekadar soal mengantar kebutuhan rumah, melainkan sebuah pengingat bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Suatu pagi, Rizky datang membawa sebungkus makanan. "Bu, saya bawakan nasi uduk. Katanya enak, warung baru buka di dekat kantor," katanya sambil tersenyum. Maya tertegun. "Kamu ingat kalau saya suka nasi uduk?" Rizky mengangguk pelan. "Dulu ibu pernah ceritakan, saya hanya ingat." Perhatian kecil itu membuat dada Maya hangat. Hal sederhana namun baginya sangat berarti. Tidak ada lagi orang yang bertanya apakah ia sudah makan atau belum. Bahkan kerabat terdekat pun sudah berhenti peduli. Malam-malam sepi kini sesekali berubah. Ada saat ketika Rizky menemani Maya duduk di teras. Mereka berbicara ringan, mulai dari urusan rumah hingga kabar terbaru dari desa sekitar. Awalnya percakapan itu kaku. Maya hanya menjawab seperlunya, menjaga jarak sebagaimana ia seharusnya. Namun seiring waktu, suasana menjadi berbeda. Suatu sore, Rizky bertanya dengan nada hati-hati. "Bu, apa ibu sering merasa kesepian di rumah sebesar ini?" Maya terdiam. Pertanyaan itu menyinggung hatinya. Tapi justru membuat ia ingin bicara. Rumah ini dulu penuh dengan orang. Ada pembantu, ada tamu, ada acara. Sekarang hanya ada saya. Kadang saya merasa rumah ini lebih mirip penjara. Rizky menunduk sejenak, lalu menatapnya. "Kalau ibu ingin bercerita, saya siap mendengar." Sejak saat itu percakapan mereka semakin panjang. Maya mulai terbuka tentang masa kecilnya yang sederhana, tentang mimpinya yang tidak pernah tercapai, juga tentang kesulitan yang ia hadapi setelah Arman ditangkap. Rizky yang biasanya hanya bicara seperlunya, kini juga mulai berbagi cerita. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang keluarganya yang tinggal di kampung, dan tentang perjuangannya sebelum menjadi ajudan. Maya terkejut mendengar kisah Rizky yang penuh kesulitan. "Jadi kamu pernah jadi tukang ojek juga?" tanya Maya setengah tak percaya. Rizky tertawa kecil. "Iya Bu, waktu itu saya belum punya pekerjaan tetap. Tapi dari situ saya belajar, kalau mau bertahan hidup harus berani bekerja apa saja." Maya tersenyum, sesuatu yang jarang ia lakukan belakangan ini. "Kamu membuat saya merasa lebih manusiawi. Selama ini hidup saya hanya tentang pesta dan undangan. Tapi kamu mengingatkan bahwa hidup tidak sesederhana itu." Hari demi hari, perasaan aneh mulai tumbuh dalam hati Maya. Ia berusaha menyangkal itu. Ia sadar, Rizky hanyalah ajudan suaminya. Namun kenyataan bahwa hanya Rizky yang selalu hadir membuat hatinya goyah. Senyum Rizky yang tulus, perhatian kecilnya, bahkan kesederhanaannya, semua itu menjadi sesuatu yang ia rindukan. Suatu malam, Maya duduk di ruang tamu sambil memandangi ponselnya. Ia ragu, tapi akhirnya memberanikan diri mengirim pesan. "Rizky, besok kalau sempat mampir, saya ingin bicara." Tak lama kemudian, balasan datang. "Baik Bu, saya akan datang." Keesokan harinya, Rizky datang tepat waktu. Mereka duduk berdua di teras. Maya menghela napas panjang. "Rizky, saya hanya ingin bilang, saya berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah tidak kuat menghadapi semua ini." Rizky menunduk, wajahnya serius. "Saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan, Bu. Saya tidak ingin ibu merasa sendirian." Ucapan itu sederhana, namun bagi Maya terasa sangat dalam. Ia menatap Rizky lebih lama dari biasanya, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Hatinya berdebar, tapi ia tidak berani mengakuinya. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Tidak ada yang diucapkan secara langsung, namun ada kehangatan yang berbeda setiap kali mereka bersama.
Maya tahu, benih perasaan itu mulai tumbuh. Ia berusaha menepis itu, namun hati kecilnya mulai berkata lain. Perhatian Rizky yang sederhana membuat hati Maya semakin rapuh. Hari-hari yang dulu kosong, kini terasa berbeda. Ia mulai menunggu setiap kedatangan Rizky, bahkan menyiapkan teh atau kue kecil hanya agar mereka bisa duduk lebih lama. Namun perlahan, Maya menyadari ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Caranya menatap Rizky sudah tidak sama. Senyumnya lebih hangat, sentuhannya lebih sering, meski hanya sekilas. Semua itu bukan lagi sekadar rasa terima kasih. Suatu sore, Rizky datang membawa beberapa barang belanjaan. Saat ia menyerahkan tas belanja, tangan Maya tanpa sengaja menyentuh lengannya. Sentuhan itu seharusnya biasa, namun Maya tidak buru-buru menarik tangannya. Ia membiarkan sebentar sambil menatap Rizky lebih lama. Rizky terdiam, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. "Ibu, saya taruh di dapur ya." Maya mengangguk pelan. "Iya Rizky, terima kasih." Sejak kejadian itu, Rizky mulai menjaga jarak. Ia tetap datang, tapi lebih kaku. Maya menyadarinya dan justru semakin sering menatapnya dengan senyum yang membuat suasana menjadi janggal. Malam itu, Maya memberanikan diri meminta sesuatu. "Rizky, minggu depan saya harus keluar kota. Ada urusan keluarga. Bisakah kamu menemani?" Rizky terkejut. "Saya? Tapi apa tidak sebaiknya ibu minta ditemani kerabat saja?" Maya menunduk, suaranya lirih. "Kamu tahu sendiri, mereka semua sudah menjauh. Saya tidak punya siapa-siapa lagi." Rizky terdiam cukup lama, lalu akhirnya mengangguk. "Baik Bu, saya ikut." Perjalanan itu terasa canggung di awal. Mereka duduk bersebelahan di dalam mobil, lebih sering diam daripada berbicara. Namun, di malam pertama, setelah semua urusan selesai, Maya mengajak Rizky duduk di kamar hotel sambil menonton televisi. Awalnya mereka hanya duduk berjauhan, suasana hening. Televisi menyala, tapi keduanya tidak benar-benar menonton. Lalu, entah bagaimana, Maya menoleh. Pandangannya bertemu dengan Rizky. Tatapan itu berlangsung terlalu lama. Maya berusaha tersenyum. "Terima kasih Rizky. Kalau bukan karena kamu, saya tidak tahu harus bagaimana." Rizky membalas lirih. "Saya hanya ingin ibu baik-baik saja." Keheningan kembali mengisi ruangan. Namun kali ini berbeda. Ada ketegangan yang tidak bisa mereka abaikan. Rizky akhirnya berdiri, mencoba menghindar. "Saya istirahat dulu, Bu. Besok kita masih ada perjalanan." Maya menatapnya lama, lalu mengangguk. "Iya, baik." Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Bayangan tatapan Maya terus menghantuinya. Ia sadar ada perasaan yang tidak seharusnya tumbuh. Ia mencoba menolak, namun semakin ia menghindar, semakin besar kerinduan itu muncul. Beberapa hari setelah perjalanan itu, Maya dan Rizky kembali ke rumah. Namun, suasana tidak pernah sama lagi. Setiap kali mereka bertemu, ada jeda yang membuat mereka kikuk. Maya tidak lagi sekadar tersenyum sopan, tapi senyum yang menyimpan makna. Suatu sore, ketika Rizky hendak pamit pulang, Maya menahan langkahnya. "Rizky, kamu merasa aneh tidak belakangan ini?" Rizky menelan ludah, lalu menjawab hati-hati. "Kalau ibu maksud, saya rasa kita memang harus menjaga jarak." Maya menunduk, menahan perasaan. "Saya mengerti, tapi jujur saja, hanya dengan kamu saya merasa tidak sendirian." Ucapan itu membuat Rizky terdiam. Ia tahu seharusnya berhenti. Ia tahu batas itu tidak boleh dilewati. Namun hatinya sudah mulai goyah. Malam itu,
Ketika Rizky kembali ke rumahnya sendiri, ia memandang langit-langit kamar dengan gelisah. Maya selalu muncul dalam pikirannya. Senyumnya, ucapannya, bahkan tatapan matanya di kamar hotel itu. Bagi Rizky, Maya bukan lagi sekadar istri atasan. Ia kini adalah perempuan yang membuat hatinya bergetar. Malam itu hujan turun deras. Angin membuat pepohonan bergoyang, menambah kesan sunyi di villa keluarga yang jarang dihuni. Maya duduk di ruang tengah dengan secangkir teh hangat. Ia tidak menyangka, di tempat yang dulu penuh tawa keluarga, kini hanya ada dirinya dan Rizky. Rizky datang sore tadi, diminta Maya untuk menemaninya. Alasannya sederhana, ia tidak ingin bermalam sendirian di villa yang begitu besar. Rizky sempat ragu, tapi akhirnya menuruti. Mereka duduk berseberangan, mendengar suara hujan yang menetes di atap. Sejak Pak Arman masuk penjara, villa ini jarang sekali dipakai, ujar Maya, berusaha membuka percakapan. Rizky menatap sekeliling. Terasa sunyi sekali, Bu. Padahal saya dengar dulu selalu ramai. Maya tersenyum pahit. Ramai hanya karena jabatan, setelah itu hilang, semua pergi. Percakapan itu berlanjut. Mereka berbicara panjang tentang kesepian, tentang kehilangan, hingga tentang rasa takut yang tak pernah Maya ceritakan kepada siapapun. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian. Kadang ia menanggapi, kadang hanya diam, tapi tatapannya menunjukkan empati. Rizky, kata Maya dengan suara pelan, kamu tahu tidak? Selama ini saya merasa seperti orang buangan. Tidak ada yang benar-benar peduli kecuali kamu. Rizky menghela napas panjang. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Tapi kalau ibu merasa terbantu, saya senang mendengarnya. Suasana menjadi lebih hangat. Tawa kecil sesekali pecah, mengurangi rasa canggung di antara mereka. Hujan di luar semakin deras, membuat ruangan itu terasa semakin tertutup dari dunia luar. Setelah beberapa saat, Maya berkata, kamu mau nonton sesuatu? Di sini masih ada koleksi lama, film Jepang yang biasa ditonton anak saya. Rizky tersenyum. Boleh, Bu, biar tidak terlalu sepi. Mereka duduk bersebelahan di sofa. Layar televisi menampilkan film lama, tapi perhatian mereka tidak sepenuhnya ke sana. Sesekali tangan Maya bergerak menambil cemilan, sesekali bahu mereka hampir bersentuhan. Lucu juga filmnya, ucap Maya sambil tertawa kecil. Rizky ikut tersenyum. Ia sederhana tapi menghibur. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang berbeda. Pandangan Maya sering tertuju pada Rizky. Senyum yang ia berikan bukan lagi sekedar ramah. Rizky menyadari itu, dan ia berusaha menjaga diri. Tapi semakin ia menahan, semakin berat rasanya. Tiba-tiba listrik padam sejenak karena petir. Ruangan gelap selama beberapa detik sebelum lampu kembali menyala. Maya refleks memegang lengan Rizky. Maaf, kaget, katanya lirih. Rizky mengangguk, berusaha tetap tenang. Tidak apa-apa, Bu. Tapi sentuhan itu membuat suasana berubah. Mereka terdiam cukup lama, lalu Maya berkata dengan suara bergetar. Rizky, aku tak tahu harus bilang apa, tapi bersamamu, aku merasa hidup lagi. Rizky menatapnya dalam. Ibu, ini salah. Kita harus berhenti sebelum terlalu jauh. Maya menunduk, air matanya menetes. Aku sudah terlalu kesepian. Aku butuh seseorang yang benar-benar ada. Dan itu kamu. Kata-kata itu menusuk hati Rizky. Ia tahu seharusnya menjaga jarak. Tapi di hadapannya ada seorang perempuan yang rapuh, yang memandangnya bukan lagi sebagai ajudan, tapi sebagai tempat bersandar. Malam itu menjadi titik balik. Mereka tidak lagi hanya sekedar menjaga hubungan formal. Ada ikatan baru yang mulai tumbuh, ikatan yang sulit mereka hindari. Sejak saat itu, mereka mencari cara agar bisa terus bertemu, berbagi waktu, tanpa menimbulkan kecurigaan. Bagi Maya, Rizky adalah pelarian dari kesepian sekaligus seseorang yang membuatnya merasakan kembali arti dicintai. Bagi Rizky, Maya bukan lagi istri atasannya, ia kini adalah perempuan yang ia cintai meski dengan segala risikonya. Sejak malam di villa itu, hubungan Maya dan Rizky berubah. Mereka tidak lagi hanya sekedar berbicara soal kebutuhan rumah atau kabar sehari-hari. Kini ada kehangatan yang lebih dalam, yang membuat mereka selalu mencari waktu untuk bertemu. Setiap kali Rizky datang,
Maya menyambutnya dengan senyum berbeda. Ada cahaya baru di matanya. Ia menunggu ketukan pintu dengan rasa berdebar, seperti seorang remaja yang menanti kabar dari orang yang ditaksir. Mereka mulai memiliki rutinitas kecil yang hanya mereka berdua tahu. Kadang makan malam sederhana di ruang makan, kadang jalan sore di sekitar taman kota, kadang sekedar duduk bersama menonton film Jepang lama. Semua itu memberi Maya alasan untuk merasa hidup kembali. Suatu sore, Maya menyiapkan hidangan sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Saat Rizky datang, meja sudah tertata rapi. "Wah, ibu masak sendiri?" tanya Rizky sambil tersenyum. Maya mengangguk malu-malu. "Iya, saya ingin sesuatu yang berbeda malam ini. Anggap saja ini makan malam kita." Rizky terdiam sejenak, lalu berkata, "Terima kasih, Bu. Saya benar-benar merasa dihargai." Makan malam itu sederhana, tapi suasananya hangat. Mereka berbincang tentang masa depan, bukan hanya soal hari ini. Maya bercerita tentang keinginannya untuk memulai hidup baru, sementara Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian. "Mungkin suatu hari nanti, aku tidak lagi dikenal sebagai istri Arman," kata Maya lirih. "Mungkin aku bisa jadi seseorang yang bebas, tanpa bayangan masa lalu." Rizky menatapnya serius. "Kalau itu yang ibu inginkan, saya akan mendukung. Saya tidak peduli apa kata orang." Namun, meski kebersamaan itu memberi mereka kebahagiaan, rasa takut selalu mengikuti. Tetangga mulai melirik dengan curiga. Ada bisik-bisik kecil setiap kali Maya keluar rumah bersama Rizky. Beberapa kali, Maya bahkan mendengar gosip langsung. Katanya, ajudan Pak Arman terlalu sering datang ke rumah itu. Jangan-jangan ada apa-apa. Maya pura-pura tidak peduli, tapi hatinya gelisah. Ia tahu gosip bisa menjadi api yang cepat membesar. Malam itu, Maya mengungkapkan kegelisahannya kepada Rizky. "Rizky, aku takut orang-orang mulai tahu. Bagaimana kalau ada yang melapor pada Arman di penjara?" Rizky menarik napas panjang. "Aku juga takut, Bu. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku sudah terlalu jauh." Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga. Aku tidak bisa mundur lagi." Rizky tahu, hubungannya dengan Maya adalah sebuah pengkhianatan. Ia sering merasa bersalah terutama ketika mengingat Arman yang masih di penjara. Namun setiap kali ia mencoba menjaga jarak, wajah Maya kembali muncul di pikirannya. "Bu, apa menurut ibu kita punya masa depan?" tanya Rizky suatu malam saat mereka duduk di teras. Maya terdiam lama, lalu menjawab pelan. "Aku tidak tahu, tapi aku ingin percaya bahwa kita punya." Keduanya terjebak dalam dilema. Di satu sisi mereka tahu hubungan ini salah. Di sisi lain, perasaan sudah terlalu kuat. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura hanya sebatas atasan dan bawahan. Hari-hari berikutnya, mereka semakin berani. Setiap kesempatan, mereka mencari cara untuk bertemu. Bahkan hal sederhana seperti berjalan bersama di pasar kecil atau minum kopi di kafe jauh dari kota menjadi momen berharga. Namun di balik kebahagiaan itu, bayangan Arman masih menghantui. Maya sering terbangun di malam hari, memikirkan suaminya yang sedang mendekam di balik jeruji. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar siap menghadapi konsekuensi? Tetapi, ketika melihat Rizky, semua keraguan itu memudar. Ia merasa ada alasan untuk terus melangkah, meski jalan di depannya penuh bahaya. Beberapa minggu terakhir, tubuh Maya terasa berbeda. Ia mudah lelah, sering mual di pagi hari, dan nafsu makannya berubah drastis. Awalnya ia mengira hanya stres akibat tekanan hidup, tetapi gejala itu terus berulang hingga membuatnya curiga. Dengan tangan gemetar, Maya membeli alat tes kehamilan. Malam itu, di kamar mandi rumah besarnya yang kini sepi, ia menunggu hasil dengan jantung berdegup kencang. 2 garis merah muncul jelas. Maya terdiam, tubuhnya lemas, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Ini tidak mungkin," bisiknya lirih. Ia tahu pasti, bayi itu bukan anak Arman. Keesokan harinya, Maya memanggil Rizky untuk datang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Rizky langsung khawatir. "Ibu sakit? Wajah ibu tidak seperti biasanya," katanya.
Maya menunduk, suaranya hampir tak terdengar. "Rizky, aku hamil." Rizky membeku, seolah dunia berhenti. Ia menatap Maya dengan mata terbelalak. "Apa? Hamil?" Tapi Maya mengangguk, menutup wajahnya dengan tangan. "Aku sudah tes, hasilnya jelas. Ini anakmu, Rizky." Sejenak, suasana hening. Rizky mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. "Ya Tuhan." Ia mendekat, lalu berkata dengan suara tegas, "Kalau memang begitu, aku akan bertanggung jawab. Aku tidak akan lari." Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tidak menyesal?" Rizky menggeleng. "Tidak. Aku justru takut kamu menyesal karena memilihku." Maya menangis. Kali ini bukan hanya karena takut, tapi juga lega. Ada rasa harapan yang muncul meski situasi begitu rumit. Namun ia tahu, kebahagiaan kecil itu tidak akan mudah dijaga. Beberapa hari kemudian, Maya mengambil keputusan besar. Ia menggugat cerai Arman dengan alasan tidak tahan hidup dalam aib. Langkah itu membuat publik gempar. Media kembali ramai beritakan keluarga Arman. Gosip liar beredar dari tuduhan Maya hanya ingin bebas hingga bisikan bahwa ia sudah punya pria lain. Seorang tetangga bahkan berbisik di depan rumahnya, cukup keras untuk didengar. "Pantas saja dia cepat menggugat cerai, ada yang ditunggu rupanya." Maya menutup telinganya, pura-pura tidak peduli, meski hatinya perih. Di pengadilan, proses perceraian berlangsung cepat. Arman dari balik jeruji hanya bisa marah tanpa daya. Bagi Maya, itu adalah pintu untuk memulai hidup baru, meski dengan banyak resiko. Tak lama setelah perceraian sah, Maya dan Rizky menikah secara sederhana. Tidak ada pesta besar, hanya akad singkat yang disaksikan keluarga kecil Rizky. Bagi mereka, pernikahan itu bukan sekedar cinta, tetapi juga bentuk tanggung jawab atas bayi yang dikandung Maya. Di malam setelah pernikahan, Maya duduk berdua dengan Rizky di ruang tamu rumah barunya yang jauh lebih kecil daripada rumah lamanya. Ia menatap suaminya dengan mata sendu. "Rizky, hidup kita sudah berbeda. Aku tidak lagi punya nama besar, tidak lagi punya kemewahan. Apa kamu siap menghadapi semua ini?" Rizky menggenggam tangannya erat. "Maya, aku tidak peduli dengan itu semua. Yang aku pedulikan hanya kamu dan anak kita. Itu cukup bagiku." Ucapan itu membuat Maya merasa kuat kembali. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya harapan nyata. Meski dihina banyak orang, ia punya keluarga kecil yang bisa ia bangun dari awal. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa bayangan gelap. Setiap kali Maya terbangun di malam hari, ia teringat wajah Arman. Suaminya yang dulu membanggakannya, kini berada di penjara, mendengar semua kabar dari luar. Maya tahu, Arman pasti terluka, bahkan mungkin marah besar. Meski begitu, Maya menenangkan diri dengan keyakinan bahwa ia sudah memilih jalan terbaik. Ia ingin melupakan masa lalu dan menatap masa depan bersama Rizky serta bayi yang sedang tumbuh di rahimnya. Setelah pernikahan sederhana itu, hidup Maya dan Rizky perlahan menemukan ritme baru. Rumah kecil yang mereka tempati jauh dari kemewahan masa lalu, namun kehangatan terasa lebih nyata. Maya sering tersenyum setiap kali merasakan janin dalam kandungannya bergerak. Namun, kebahagiaan itu tak lepas dari cibiran. Gosip semakin deras beredar di lingkungan sekitar. Ada yang mencibir terang-terangan, ada pula yang hanya berbisik di belakang mereka. "Perempuan itu memang tak tahu malu," ujar seorang tetangga saat melihat Maya lewat. "Dan ajudan itu sungguh pengkhianat. Bagaimana mungkin tega pada majikannya sendiri?" sambung yang lain. Maya hanya menunduk, pura-pura tak mendengar. Rizky selalu menggenggam tangannya erat saat berjalan bersama. "Biarkan saja Maya, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya kita alami," ucapnya menenangkan. Maya menarik nafas panjang. "Aku tahu, tapi kadang sakit juga mendengar kata-kata mereka." Meski banyak tekanan, keduanya berusaha membangun rumah tangga dengan sabar. Rizky mulai bekerja serabutan, menerima pekerjaan kecil untuk mencukupi kebutuhan. Maya mengurus rumah, sesekali menjahit untuk menambah penghasilan. Mereka berdua saling menguatkan, menanti kelahiran bayi yang akan menjadi cahaya baru dalam hidup mereka. Sementara itu, di dalam penjara,
Arman mendengar kabar demi kabar tentang kehidupan mantan istrinya. Dari sesama tahanan, dari sipir, bahkan dari berita koran yang kadang sampai ke tangannya. Setiap kabar terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. "Istrimu sudah menikah dengan ajudanmu sendiri, Man," ucap salah satu tahanan dengan nada mengejek. Arman menatap dingin. "Jangan sebut lagi soal itu." Tapi wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Di dalam sel, saat malam sunyi, kemarahannya meledak. Ia menendang dinding, memukul ranjang besi hingga tangannya berdarah. "Maya, Rizky, kalian berdua berani mengkhianati aku." Teriaknya pelan, suaranya parau menahan amarah. Amarah itu berubah jadi tekad. Arman mulai menyusun rencana. Ia masih punya jaringan orang-orang yang dulu bekerja dengannya. Lewat beberapa orang kepercayaan yang masih setia di luar, ia mengirim pesan-pesan singkat, memberi arahan dan meminta mereka mengumpulkan informasi tentang Maya dan Rizky. "Aku ingin semua yang mereka lakukan tercatat. Cari saksi, cari bukti. Jangan biarkan mereka hidup tenang." Perintah Arman kepada seorang pengunjung yang datang menjenguknya. Orang itu hanya mengangguk, lalu keluar dengan wajah serius. Sementara Maya dan Rizky menikmati masa-masa kecil kebersamaan, bayangan hitam itu makin dekat tanpa mereka sadari. Malam-malam terasa tenang bagi mereka, namun di luar sana gosip makin liar. Suatu sore, Maya duduk di teras sambil mengelus perutnya. Rizky pulang membawa sedikit belanjaan. "Bagaimana kabar kamu dan si kecil?" tanya Rizky sambil menaruh kantong plastik. "Baik, dia sering bergerak sekarang, seperti tak sabar melihat dunia," jawab Maya dengan senyum. Rizky tersenyum lega, lalu duduk di sampingnya. "Aku janji, Maya, aku akan selalu ada untukmu dan anak ini. Walaupun dunia menentang, aku tidak akan pergi." Maya menatapnya penuh rasa syukur. "Aku percaya, Rizky. Hanya saja, aku takut. Arman masih ada di luar sana, dan aku tahu dia tidak akan tinggal diam." Rizky menghela nafas panjang. "Aku juga memikirkannya, tapi kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita harus kuat." Ucapan itu memberi Maya sedikit ketenangan. Namun dalam dalam hatinya, ketakutan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia bisa merasakan bayangan masa lalu masih membayangi langkah mereka. Di sisi lain, Arman semakin yakin pada rencananya. Setiap hari di penjara justru memperkuat tekadnya. Ia tidak hanya ingin membalas sakit hati, tapi juga ingin menghancurkan kebahagiaan yang dirasakan Maya dan Rizky. Cerita ini pun berakhir di titik tegang. Maya dan Rizky tampak bahagia dengan kehidupan baru yang sederhana, menanti kelahiran anak mereka. Namun, bayangan Arman yang menyimpan dendam di balik jeruji, menunggu waktu untuk menyerang, membuat kebahagiaan itu terasa rapuh.